Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Merauke. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching pada praktik supervisi akademik. Perkenalkan, saya Sri Lestari dari SD Negeri Sarsang. Saya Nanang Komsadi Harmanto dari SDIT Lukman Al-Hakim Merauke. Saya Ida Niati Okwari dari SD Impres Sermayang 1. Saya Yanti Kurniati dari SD Impres Jatibau 9. Selamat menyaksikan. 3, 2, 1. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yanti, alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana kabarnya Bu Yanti sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu Sri. Ya, di pertemuan kali ini kita akan melakukan praktek coaching dalam supervisi akademik. Nah, sebelum praktik, kita semua harus mengetahui beberapa penilaian dan tentu saja dalam praktek ini ada beberapa tahapan ya Bu Sri ya. Iya Bu, benar. Yaitu tahapan praobservasi. Jadi di sini saya akan menanyakan dan mendiskusikan dengan Bu Sri kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan atau yang akan Ibu lakukan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah indikator apa yang akan dikembangkan sama Bu Sri. Kemudian yang tahapan kedua dalam pelaksanaan observasi, saya hanya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Ibu bersama punya Ibu. Kemudian yang ketiga, pasca observasi, Ibu akan merefleksikan apa yang sudah Ibu kembangkan dalam praktek coaching serta kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching selanjutnya. Baik Bu. Oke, kita akan mulai ya Bu ya. Baik Bu, siap. Ya, yang pertama ini Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini Bu? Baik Bu, terima kasih. Yang akan saya kembangkan dalam coaching ini, yang pertama pastilah saya akan mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh pada saat melakukan coaching pada coaching ini, dan juga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Wah, bagus sekali tuh Ibu. Semoga Ibu apa yang Ibu harapkan juga bisa ya, dan bagus semuanya gitu Bu. Kemudian indikator yang Ibu inginkan itu apa sih Bu? Indikator yang saya inginkan bahwa coach yang saya dampingi ini dia mampu mengembangkan diri dan menemukan solusi-solusi dalam setiap permasalahannya Bu. Bagus sekali. Oke Bu, semua semoga apa yang Ibu harapkan bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Baik. Sekarang apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching? Insya Allah siap Bu. Oke, silahkan. Saya akan mengamati pelaksanaan coaching Ibu. Silahkan Baik Bu. Bu. Dua, 3. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Bu Sri. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih untuk waktunya. Nah, Bu Ida boleh dong ceritakan, ini kan tahun ajaran baru nih. Bagaimana suasana di sekolah Sarmayang? Terus Bu Ida kira-kira ada kendala apa nih kok? Tadi menghubungi Kak, ada waktu nggak ya? Gitu saya ingin bertemu, tapi Ibu ceritakan. Ya, terima kasih sebelumnya Bu Sri sudah meluangkan waktu untuk saya untuk berbagi cerita tentang curhatan hati saya atau kegagalan saya yang saya hadapi di sekolah, terutama di tahun ajaran baru ini. Saya tuh suka menghias kelas, suka dengan suasana kelas tuh yang bersih, yang rapi, yang indah. Cuma di sini tuh yang membuat saya galau ya, menjadi masalah saya itu kalau setiap saya membuat dan anak-anak membuat hiasan di dinding, itu tidak bertahan lama. Mungkin ya cuma paling sebulan gitu tuh sudah ada yang rusak begitu. Jadi bagaimana ya, rasa pengen membuat kelas itu indah, tapi kalau capek gitu rasanya capek kalau setiap kali bikin rusak
Akhirnya di kelas itu membuat saya tidak nyaman gitu, mengganggu konsentrasi saya juga. Baik. Kira-kira yang membuat tidak nyaman, yang membuat rusak itu siapa ya Bu? Ya, sudah pasti itu dari anak-anak sendiri yang membuat. Oh, anak-anak. Kira-kira menurut Ibu kenapa sih mereka merusak hiasan yang sudah dibuat Ibu ya? Mungkin Ibu. Saya juga kurang tahu apa yang membuat mereka itu bisa merusak hiasan yang sudah dibikin. Tapi kalau anak-anak sendiri dalam kelas menyampaikan bahwa itu yang dirusak bukan dari mereka sendiri, tapi dari teman-teman dari kelas lain. Oh, seperti itu. Padahal sudah dihias bagus ya. Saya salut dengan Ibu, suka keindahan, suka menghias, kelas kreatif lah. Maksudnya guru tidak hanya mengajar. Nah, kira-kira menurut Ibu selain apa sih yang bisa lakukan supaya hiasan ini bertahan begitu? Selama ini saya cuma menasihati anak-anak saja supaya anak-anak mungkin harus menjaga apa yang kalian sudah buat. Mari kita jaga sama-sama. Kira-kira dari nasihat-nasihat itu seberapa besar keberhasilannya Bu? Atau tetap dirusak juga? Cuma tidak bertahan lama sih, tidak bertahan lama. Tetap pasti ada yang rusak, ke dinding kotor tetap ada. Oh, tapi kan baik di kelas itu tidak semua anak yang suka merusak Bu ya. Ya. Mungkin ada juga yang rajin, yang kreatif. Nah, bagaimana cara Ibu bagaimana yang melibatkan anak-anak yang rajin ini untuk menjaga kelas ini? Ini saya baru mau rencanakan, dan pikiran saya sih saya baru mau rencanakan, belum saya laksanakan. Kalau bagaimana saya akan membuat keamanan kelas kayaknya. Kalau membuat tim keamanan kelas mungkin dari apa ya? Dari tim piket mungkin saya akan mengatur bagaimana siapa yang bergantian untuk menjaga kelas di istirahat pertama, kemudian di istirahat kedua, begitu. Mungkin dari piket hari itu juga kayaknya saya akan membuat keamanan kelas ini. Oh baik, luar biasa rencana-rencana Ibu. Nah, kira-kira rencana itu Ibu mau langsung laksanakan besok pada saat mulai pembelajaran, atau Ibu masih pemilihan dulu, atau langkah-langkah Ibu seperti apa untuk membuat tim keamanan kelas ini? Tim keamanan kelas ini kebetulan saya sudah buat regu piket, tapi saya belum sampaikan bahwa nanti ada tugasnya kalian tambahan seperti ini. Jadi nanti mungkin hari Senin kalau masuk sekolah saya sampaikan ke anak-anak supaya mereka pahami dengan bahwa tugas piket bukan hanya menjaga kebersihan saja, tapi menjaga keamanan kelas juga. Walaupun semuanya menjaga keamanan kelas, tapi ada tim yang setiap hari jaga supaya kelas ini kayaknya tetap aman. Ini yang baru saya mau terapkan ini. Wah hebat ya Ibu, sudah berpikir sejauh itu, sudah mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak, dan pendekatan Ibu juga baiklah, dari hati ke hati, tidak langsung pukul, rotan, langsung marah, tapi memberikan solusi-solusi kepada anak-anak. Oh, kita buat tim seperti ini. Nah Bu, mungkin kira-kira selain keamanan kelas, ada lagi tidak yang bisa lakukan untuk menjaga keindahan di kelas tadi supaya tidak rusak? Kayaknya kalau keindahan itu yang merusak ini anak-anak, kayaknya saya akan menerapkan segitiga restitusi ya, supaya mungkin ada perubahan dari dalam diri anak itu, menyadari akan kesalahannya, supaya mengurangi yang sifat-sifat merusak ini. Wah bagus, luar biasa Ibu, hebat ya. Segitiga restitusi, terus tim keamanan, jika itu berjalan baik, pastilah kelas Ibu akan makin ini. Saya harapkan. Kira-kira hiasan dari kelas apa Ibu yang sering dirusak ya? Seperti gantungan, kata-kata kata-kata bijak atau apa yang bahkan dinding yang baru dicat juga kadang sudah ada cat tangan, sudah ada cat sepatu. Mungkin nanti saya rubah catnya, mungkin yang cat yang anti gitu ya, kan bisa dilap gitu. Oh iya, luar biasa, itu solutif sekali. Ternyata sebenarnya Ibu tuh tidak punya solusi dari setiap masalah Ibu, tapi mungkin perlu ada teman yang saling menguatkan, teman cerita ya. Hebat. Dari bincang-bincang kita saja Ibu sudah punya 3 solusi buat Ibu keamanan, pendekatan dengan segitiga restitusi, bahkan rencana untuk mengganti cat ya Bu ya, supaya kalau kotor kita bisa lap. Oke, baik. Itu sangat luar biasa Bu. Kira-kira ini mau dilaksanakan kapan Bu? Secepatnya mungkin ya, supaya tidak mengganggu pembelajaran, apalagi kan pembelajaran masih tahap belum full pelajaran, jadi kayaknya dalam dekat-dekat ini sudah saya laksanakan. Wah hebat, luar biasa Ibu. Semoga kedepannya tidak ada lagi sesuatu yang seperti itu. Semoga mereka semakin sadar untuk mencintai kelasnya,
sadar dengan lingkungan sekolahnya, saling menjaga. Apalagi tadi tim piket dan tim keamanan itu juga bekerja dengan maksimal, mereka sudah terbiasa untuk bertanggung jawab. Baik Bu, saya rasa sudah luar biasa nih. Apalagi yang mau saya tanyakan, Ibu sudah bisa menggali potensi diri sendiri, sudah tahu solusi-solusinya. Terima kasih sudah datang. Ternyata bukan saya yang punya solusi, Ibu sendiri punya solusi, hanya teman cerita. Baik Bu Ida, terima kasih banyak atas waktunya hari ini sudah berkunjung ke sini. Semoga kedepannya makin baik. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, sama-sama Ibu. 2, 3. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu. Oke, tadi saya sudah mengamati Ibu sudah melaksanakan coaching Ibu sport, dan tadi Ibu juga sudah melakukan beberapa kompetensi yang Ibu sudah lakukan. Nah, pertanyaan saya, Ibu tadi kan indikator Ibu adalah Ibu ingin supaya coaching Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Apakah indikator yang Ibu harapkan itu apakah sudah sesuai yang seperti Ibu inginkan? Baik Bu, terima kasih. Berdasarkan praktik coaching tadi yang saya lakukan, indikator yang saya inginkan tadi menurut saya sudah tercapai. Meskipun belum maksimal 100%, tapi saya tahu bahwa coaching sudah menemukan solusi lebih dari satu atas permasalahan yang dihadapi, begitu Bu. Luar biasa Bu, keren Bu. Oke. Nah, tadi Ibu juga sudah mengembangkan beberapa kompetensi dari seorang coaching. Menurut Ibu, apakah ada kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Baik Bu, saya merasa mungkin pertanyaan yang saya keluarkan tadi belum terlalu berbobot. Itu perasaan saya Bu ya. Mungkin kedepannya saya akan terus berlatih bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu merasa nyaman untuk mengeluarkan ide-idenya, merasa nyaman setelah melakukan coaching bersama saya gitu. Wah, luar biasa sekali. Oke, kira-kira kapan akan Ibu lakukan untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ini? Secepatnya saya akan lakukan Bu. Terlebih saya akan terus mempraktekkan teknik coaching ini kepada rekan-rekan sejawat yang lain dalam waktu dekat ini Bu. Baik Bu, tetap semangat. Nah, Ibu, tadi kan Ibu akan secepatnya begitu ya. Untuk jangka panjangnya Ibu akan melakukan coaching ini untuk apa saja kira-kira? Jangka panjangnya pertama saya lakukan coaching ini untuk pasti untuk supervisi akademik ya Bu, karena kita kan guru ya. Selain itu juga saya akan lakukan kepada murid-murid saya supaya mereka lebih nyaman di kelas, lebih senang, lebih mengikuti pembelajaran itu lebih menyenangkan, sehingga apa yang saya ajarkan lebih masuk ke dalam hati mereka dan mereka bisa jadi bekal mereka seperti itu Bu. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali. Jadi praktik coaching ini akan diterapkan ya Bu, akan diterapkan di sekolah baik dengan teman-teman dengan siswa-siswa begitu ya Bu ya. Luar biasa sekali, semoga apa yang Ibu harapkan bisa tercapai. Nah, untuk refleksi ya, bagaimana perasaan Ibu setelah tadi melaksanakan praktik coaching ini? Perasaan saya Bu, saya sangat senang karena pertama Ibu Ida merasa bahwa saya itu tidak bisa menemukan solusi sendiri, perlu teman, merasa saya sebagai seorang kakak, teman, datang kepada saya cerita, ternyata bukan saya memberikan solusi, Ibu Ida punya solusi sendiri. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi ternyata ada banyak hal-hal yang bisa dia lakukan ternyata. Luar biasa sekali Bu. Oke, baik, mungkin saya akan ingin sekali mendengar mungkin cerita baru lagi, mungkin Ibu akan melakukan coaching lagi di pertemuan berikutnya dan kita akan melaksanakan percakapan lagi berikutnya. Saya tunggu Bu. Baik Bu. Ya, terima kasih Ibu. Ibu sudah luar biasa dalam melakukan coaching. Sama-sama Ibu, terima kasih juga atas masukannya. Ya,
Ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai bertemu. Selamat pagi Bu Ida. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu Yuda bagaimana kabar? Puji Tuhan, baik juga Pak. Baik Pak, hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Sebelum melakukan coaching sebagai tahapan awal, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Baik. Pertama saya akan menyampaikan rubrik penilaian kita hari ini ya, yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Penyampaian Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana si coach nanti memberikan merespon dari pertanyaan-pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa kita sesuaikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, baik Bu, terima kasih untuk kompetensi coaching yang saya akan kembangkan. Yang pertama itu pertanyaan yang berbobot kepada coaching agar merasa leluasa untuk menjawab, kemudian menceritakan permasalahan. Oke, baik. Pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana lagi yang lebih spesifik yang ingin Bapak observasi? Kalau yang saya observasi yaitu respon coachingnya, apakah dia terbuka terhadap apa yang dihadapi oleh coach itu sendiri terkait dengan permasalahannya, kemudian terkait dengan solusi yang dia cari itu untuk mengatasi masalah itu. Oke, baik Pak, itu pertanyaan yang saya sampaikan. Selanjutnya kita akan melakukan praktek coaching antara coach dengan coaching. Silahkan Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Baik, selamat pagi Bu Yanti. Selamat pagi Pak Nanang. Iya, bagaimana kabarnya Bu Yanti hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, Bu Yanti minta waktunya sebentar ya. Kita mau diskusi sedikit. Ya, Bu Yanti, di sini saya akan menanyakan beberapa hal. Nanti mudah-mudahan Bu Yanti mau menyampaikan secara terbuka, jujur ya. Nah, Bu Yanti, ya. Di sini kita kan baru masuk di awal tahun ajaran 2024-2025. Nah, di sini mungkin ada kendala tidak atau masalah yang Bu Yanti hadapi untuk masuk tahun ajaran baru ini? Kebetulan ada Pak. Saya ini di tahun ajaran baru ini saya mendapatkan siswa baru Pak. Jadi siswa baru ini dia cenderung menyendiri dan tidak terlalu kehadirannya itu tidak penuh gitu. Raganya itu ada, tapi hatinya itu macam tidak di kelas begitu Bapak. Jadi dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal gitu Pak. Oh gitu ya. Berarti dari siswa baru ini artinya kayak belum mau masuk di dalam sekolah itu Bu ya. Maksudnya raganya ada, jiwanya kayak belum ada di situ ya. Mungkin Bu Yanti tahu alasannya atau sudah pernah dicari tahu alasannya kenapa untuk peserta didik yang satu ini, yang siswa baru tadi? Iya Pak, jadi siswa baru ini nih berasal dari daerah luar Merauke ya, dia dari NTT gitu, Pak. Jadi mungkin siswa ini dia tidak terlalu paham dengan bahasa Indonesia, dan saya pun pernah sih mendekati anak ini, saya tanya-tanya, tapi anak ini dia cenderung kayak kurang memahami dari bahasa saya begitu Pak. Oh begitu. Berarti untuk siswa yang tadi itu ada permasalahan itu komunikasi Bu ya. Kalau Bu Yanti menyampaikan sesuatu mungkin dia cenderung tidak paham begitu ya. Nah iya. Kalau dari masalah yang tadi Bu Yanti hadapi itu, ada solusi apa yang Bu Yanti akan lakukan untuk mengatasi masalah peserta didik yang tadi itu? Yang pertama ya tadi ya Pak ya, saya akan mendekati dia lagi, saya mungkin akan bertanya kenapa begitu, kesulitannya apa gitu.
sehingga dia tidak mau bersosialisasi, dia tidak mau kurang memperhatikan pembelajaran, dan mungkin saya pun akan berkolaborasi dengan teman sejawat, Pak. Oh begitu, iya baik Bu. Nah untuk masalah tadi berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah kira-kira ada rencana apa yang Ibu lakukan nantinya untuk mengatasi yang tadi dengan teman sejawat, mungkin yang bersangkutan peserta didik tadi, gitu. Mungkin ada rencana apa yang Bu Yanti lakukan nantinya? Ya, rencananya kolaborasi dengan teman sejawat ini adalah karena kebetulan teman sejawat saya ini adalah sama ya, dia berasal dari suku atau daerah NTT begitu. Jadi saya akan meminta bantuan beliau untuk melakukan pendekatan terhadap siswa yang berasal dari NTT juga, karena kebetulan saya juga kurang memahami bahasa NTT, atau juga saya bisa meminta bantuan teman sejawat untuk mengajari sedikit-sedikit tentang bahasa NTT, dan mungkin rencana kedepannya juga saya dan teman sejawat saya akan membantu siswa tersebut untuk lebih memahami ataupun lebih lagi tentang berbahasa Indonesia. Oke baik, ya. Berarti Bu Yanti sudah mendapatkan solusi ya untuk mengatasi yang pertama, belajar langsung bahasa yang bahasa NTT untuk peserta didik tersebut. Selain itu juga mengajarkan peserta didik yang baru pindah itu bahasa Indonesia untuk mempermudah komunikasi di sekolah. Baik Bu. Nah, mungkin dari rencana Ibu tadi menurut Ibu mau dilaksanakan kapan? Rencana tadi. Yes. Saya akan melaksanakannya secepatnya Pak, karena hari ini saya sudah pulang sekolah. Insya Allah saya akan besok ya Pak ya berkolaborasi dengan teman sejawat. Baik, terima kasih Bu Yanti. Wah, berarti sudah luar biasa tanggung jawabnya Bu Yanti sebagai guru, bisa mencarikan solusi dari permasalahan, kemudian juga merencanakan secepat mungkin. Apalagi ini tahun ajaran baru, sambil berjalan pembelajaran, tidak mungkin kita akan meninggalkan berlarut-larut ya Bu ya. Iya betul sekali Pak. Baik, terima kasih Bu sudah menyampaikan permasalahan yang dihadapi, kemudian Ibu Yanti sudah punya solusinya. Nah, mungkin sedikit refleksi Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika menceritakan permasalahan yang Ibu hadapi kepada saya? Perasaan saya tuh sangat senang Pak bisa berdiskusi dengan Bapak. Perasaan saya juga menjadi plong. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dan ide-ide baru begitu Pak, dan pemikiran baru, sehingga saya bisa menyelesaikan permasalahan pembelajaran di dalam kelas, juga bisa menyelesaikan bahwa nanti murid saya tidak lagi dibiarkan begitu saja gitu Pak. Baik, terima kasih Bu. Ya, saya juga merasa bisa menjadi bagian dari permasalahan Ibu, sehingga Ibu bisa menceritakan, kemudian dengan apa yang saya pertanyakan tadi Ibu sudah bisa menjawab dengan leluasa Bu ya. Oke, baik Bu Yanti, terima kasih atas diskusinya untuk hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang Ibu sudah sampaikan tadi menjadi jalan keluar buat Ibu dan rekan sejawat nanti di sekolah untuk mengatasi masalah tadi. Amin. Terima kasih banyak juga Pak. Baik Bu Yanti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nanang, barusan Pak Nanang sudah melaksanakan praktek coaching dengan Bu Yanti. Sebagai observer, saya melihat proses coaching ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian saya ingin tanyakan potensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Ya, baik Bu, terima kasih. Untuk yang ingin saya kembangkan lagi yaitu pertanyaan yang mungkin tadi saya agak terlewat, itu mungkin kurang begitu mengena ke Bu Yanti ya, karena Bu Yanti juga permasalahannya itu sedikit rumit karena itu menyangkut bahasa. Nah, mungkin nanti saya akan menanyakan lebih ada bobotnya lagi terkait dengan anak tersebut. Setelah tadi saya amati sebagai observer, sudah melihat itu sangat baik apa yang dilakukan Pak Nanang sebagai coach, itu sudah baik.
ada coaching yaitu Bu Yanti. Jalannya coaching tadi sudah sesuai dengan alur kita. Terus Pak Anan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa membantu si coaching ini mendapatkan solusi dari apa masalah yang dia hadapi saat ini. Kemudian proses coaching ini juga sudah sesuai dengan prinsip coaching tadi. Sebelum menutup ini saya ingin tanyakan sebagai refleksi apa yang Bapak rasakan setelah melakukan coaching tadi? Iya, baik Bu, terima kasih. Kalau untuk refleksi saya terkait dengan kegiatan coaching tadi, saya merasa puas di mana rekan sejawat saya, Bu Yanti, dia sudah mau memberikan informasi yang dia alami, kemudian juga mau menggali solusi yang harus beliau terapkan nantinya pada permasalahan yang ada, terutama tadi di kelasnya itu terkait dengan siswa Pak. Ya, mudah-mudahan dengan saya menjadi coach untuk rekan sejawat saya, jadi rekan-rekan mau menceritakan permasalahan-permasalahan yang dialami dan kita sharing. Oke, baik Pak, sangat banyak sekali tujuan dari Bapak, maksud Bapak yang demikian observasi kita hari ini Pak. Semoga apa yang tadi sudah dibicarakan, ada masalah, solusi itu sudah berjalan dengan baik dan tentunya bermanfaat bagi kita. Amin. Baik Bapak, saya tutup kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Terima kasih. 3. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Bu. Apa kabar juga hari ini? Oh, saya juga baik dan sehat, luar biasa. Bu Ida, saya dengar Ibu mau melakukan praktik coaching ya hari ini. Iya Bu. Nah, Ibu akan mendampingi coaching nanti ya. Kira-kira pada saat melakukan coaching, itu kompetensi-kompetensi apa yang Ibu mau kembangkan dalam coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh saat melakukan coaching, kemudian mendengarkan aktif supaya saya mendengarkan apa yang diceritakan oleh si coaching. Kemudian tentunya saya ingin mengembangkan melakukan pertanyaan yang berbobot, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nah, Bu, tadi kan pengembangan kompetensi sudah Ibu sebutkan. Nah, terus indikator ketercapaian apa yang Ibu mau dapatkan dari coaching yang Ibu dampingi? Oke, baik Bu, yang ingin saya dapatkan dari coaching yaitu saya ingin coach itu bisa terbuka, kemudian bisa menemukan solusi sendiri dari masalah-masalah yang dia sedang hadapi. Oke, hebat, luar biasa. Ternyata Ibu sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk melakukan teknik coaching ini ya. Saya berharap dari teknik coaching ini Ibu semakin bisa mengembangkan diri Ibu sebagai coach yang baik dan juga coach itu bisa mengembangkan potensinya dengan maksimal. Nah, Bu, sekarang supaya kita tidak membuang waktu, saya mempersilakan Ibu untuk melakukan teknik coaching dengan coaching nanti. Saya tetap hadir di situ Bu ya, tapi saya cuma mengamati tanpa saya memberikan komentar. Saya mau melihat Ibu setiap proses yang Ibu lakukan. Bagaimana Bu bisa? Baik Ibu, terima kasih banyak untuk pendampingan saya hari ini ya. Baik Bu, silahkan dilanjutkan ya Bu. Baik Ibu. Selamat pagi Pak Nana. Selamat pagi Bu Ida. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Baik juga Pak. Baik Pak. Apa ada masalah yang Bapak hadapi sehingga menghubungi saya? Iya Bu, ini saya menemui Ibu. Tujuan saya itu mau menyampaikan masalah yang saya hadapi di sekolah. Yaitu yang pertama itu dalam kegiatan MPLS. Kebetulan ini sudah 3 hari melakukan MPLS. Kemudian saya mengalami kendala yaitu terkait dengan masalah pendampingan peserta didik siswa baru khususnya kelas 1. Terutama di saat persiapan sholat duhur begitu. Kebetulan kemarin di sholat duhur itu karena wali kelas 1 itu cuma 1 orang, kemudian siswa yang wudhu gantian itu yang gurunya mengatur di kelas ada 1 atau 2 orang yang masih tertinggal. Jadi masalah saya itu untuk pendampingan MPLS itu sendiri. Oh, jadi Bapak sedang mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatan MPLS. Jadi saat proses tadi kegiatan tadi masih ada siswa yang ketinggalan.
Kira-kira ada hal apa lagi yang membuat siswa-siswa tersebut tidak dapat bagian atau dalam proses kegiatan tadi? Iya, sebenarnya untuk pembagiannya itu semua kebagian Bu. Cuma di sini ada beberapa siswa yang mungkin kita belum mendampingi pengenalan terkait dengan wudhu ya. Artinya dari wudhu itu terutama kemarin kesusahannya itu siswa memutar keran itu yang sulit, masih tanya, Ustadz ini bagaimana untuk memutar ininya? Saya bilang begini cara mutarnya. Tetapi setelah saya tutup, anak itu buka sendiri. Akhirnya tidak sadar bahwa celananya itu belum dikasih naik. Kebetulan di sekolah kan celananya panjang, belum dikasih naik untuk wudhu. Ternyata begitu kasih nyala, kerannya langsung deras sehingga basah kuyup seperti mandi. Oh, jadi kendalanya ya. pada kendala teknis, anak-anak belum paham penggunaan keran air ya. Ya. Apa yang Bapak segera lakukan kalau melihat situasi seperti itu? Ya, yang pertama, yang jelas saya langsung menanggapi peserta didik saya. Nah, kebetulan waktu saya datang, peserta didik itu kesusahan sehingga saya harus mendampingi sampai selesai. Nah, untuk solusinya yaitu kita evaluasi kegiatan, diselesai kegiatan MPLS dalam hari pertama dan hari kedua. Nah, kebetulan di hari ketiga ini, alhamdulillah Ananda tidak ada yang seperti itu karena memang ada pendampingan. Nah, kemudian kita juga punya catatan tersendiri untuk kepanitiaan untuk menjadi pendamping dalam kegiatan MPLS. Berarti Bapak sudah tahu kendalanya dan secara bersama-sama sudah mengevaluasi dan menemukan solusi sehingga bisa ada perubahan yang lebih baik ya. Terus apa strategi Bapak selanjutnya supaya ini tidak terjadi lagi? Ya, untuk strateginya yang pertama karena siswa dari kelas 1 ini pindah transisi dari TK ke SD, sehingga kita yang di SD itu harus mempersiapkan benar-benar untuk memperkenalkan lingkungan sekolah, terutama secara teknis-teknis tadi. Kalau pembelajaran dilakukan secara umum, tetapi teknis di luar itu yang kita harus menjadi penerima siswa baru ini atau guru yang menerima siswa baru ini harus mencarikan pendampingan dengan waktu yang maksimal. Baik Pak, dari tadi hasil yang solusi yang Bapak sampaikan proses kegiatan-kegiatan yang tadi dilakukan itu, apa ukuran keberhasilan dari kegiatan tadi? Ya, kalau ukuran dari kegiatan tadi, keberhasilannya yang pertama, peserta didik tidak ada lagi yang bermasalah ketika wudhu, kemudian untuk MPLS juga berjalan lancar, dan rekan sejawat saya dan rekan-rekan setelah diantisipasi ternyata lebih sigap dengan permasalahan-permasalahan yang lebih sensitif begitu, seperti pengenalan lingkungan yang secara teknis begitu. Iya, apalagi anak-anak kecil yang baru datang di lingkungan yang baru, berarti harus membuat lingkungan itu lebih nyaman, tidak anak-anak kaget dengan keadaannya seperti ini, berarti persiapan nanti yang harus diperbaiki lebih baik lagi. Baik Pak, bagaimana lagi cara Bapak untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang terjadi? Ya, untuk mengantisipasi hambatan yang terjadi, selain itu kita harus mengkomunikasikan juga dengan pihak orang tua, karena di sini pembelajaran ketika jam sekolah secara teknis itu mungkin di dalam sekolah, tetapi yang teknis-teknis seperti itu ada juga kan kegiatan itu sama dengan yang di rumah. Nah, mungkin orang tua kita komunikasikan ketika mendapatkan keran yang kayak tadi susah dibuka, bagaimana solusinya dikasih tahu, ketika mau wudhu bagaimana, ya kita komunikasikan lagi dengan pihak orang tua agar pembelajaran lingkungan sekolah ini selain di sekolah mungkin sudah penyesuaian juga yang disampaikan oleh orang tua di rumah, seperti itu. Baik Pak, bagus sekali pendapat Bapak ini, saya sangat apresiasi untuk kenyamanan anak-anak di sekolah. Kemudian memang harus ada kolaborasi juga dengan orang tua supaya orang tua itu juga bukan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah, tapi di rumah juga bisa mendampingi anak-anak juga untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian Pak, apa komitmen yang Bapak terhadap rencana ini? Ya, kalau untuk komitmen saya selaku guru meskipun bukan guru kelas 1, tetap saya akan pendampingan terhadap saya
peserta didik di sekolah saya tempat mengajar. Karena bagaimanapun kita bukan hanya guru kelas yang saya ampu saja, tetapi saya guru untuk semua siswa yang ada di sekolah saya. Baik Pak. Nah, kemudian kalau untuk rencana-rencana ini, adakah tidak pihak-pihak yang nanti kalau Bapak seandainya lupa, ada yang bisa membantu mengingatkan Bapak supaya kemarin lagi kegiatan seperti ini yang belum maksimal, bagaimana supaya kita lakukan dengan maksimal? Ya, kalau untuk pihak yang kita komunikasikan selain orang tua, kita juga ada penjaga sekolah. Nah, penjaga sekolah kita juga libatkan, di mana ketika guru ketika kekurangan untuk pengawasan, kita bisa melibatkan terkait dengan keran-keran yang tadi secara teknis, mungkin kita ajak penjaga sekolah untuk perbaikan supaya kita tidak mengalami masalah yang sama. Seperti itu. Baik Pak, luar biasa sekali. Masalah yang tadi Bapak ceritakan ini ternyata setelah kita berbincang-bincang Pak sudah mengetahui hambatan dan sudah menemukan solusinya sendiri dan memiliki harapan supaya nanti tidak terjadi lagi dan semoga berhasil dan semoga harapan-harapan ini tercapai. Kemudian sebagai tahapan akhir, apa nih refleksi apa ya yang dapat dapatkan dari coaching ini, proses coaching ini? Ya, baik. Untuk refleksi sebelumnya saya juga terima kasih kepada Ibu Ida sudah mau mendengarkan permasalahan saya yang saya ceritakan. Saya merasa plong atau serasa puas dengan bercerita dengan Bu Ida. Ternyata saya bisa merasa lega hati, kemudian saya juga bisa mendapatkan solusi yang saya dapatkan dari apa yang saya alami. Dan ternyata Bu Ida juga menanyakan pihak-pihak yang saya harus ajak untuk mengantisipasi atau untuk tindak lanjutnya nantinya. Terima kasih. Baik Pak, saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah berbagi pengalaman cerita kepada saya sehingga saya juga bisa membantu sedikit dari masalah yang Bapak hadapi. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bu Ida, selamat pagi. 3. Baik, selamat pagi Bu Ida. Pagi Bu. Terima kasih ya, tadi saya sudah mengikuti proses coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Nana. Saya melihat secara keseluruhan sudah baik. Mengikuti alur cerita yang seperti kita bicarakan sebelumnya tadi, memberi pertanyaan yang berbobot, itu semua sudah Ibu lakukan. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira masih ada lagi tidak yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching yang tadi terjadi? Ada Bu, yang ingin saya lebih kembangkan yaitu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi supaya lebih menggali si coach ini dalam masalahnya, kemudian solusi-solusi yang lain, memberikan solusi yang banyak juga. Oke, baik, luar biasa. Tapi saya melihat tadi sudah baik ya pertanyaannya ya. Nanti selama berproses makin hari makin berkembang ya Bu ya. Saya juga melihat tadi coachingnya juga nyaman, menjawab dengan nyaman. Saya melihat ada solusi-solusi yang dia sendiri temukan dari apa yang Ibu gali dari pertanyaannya. Nah Ibu, bagaimana perasaan Ibu mendampingi coach tadi? Perasaan saya sangat senang dan puas. Saya bisa memberikan layanan yang baik kepada si coach yaitu Pak Nana. Bagaimana dari masalah yang dihadapi, saya setidaknya bisa membantu dia menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu Bu. Baik, terima kasih Bu ya. Saya harap Ibu sebagai coach bukan cuma bersama Pak Nanang saja, tapi bisa Ibu kembangkan untuk rekan-rekan sejawat yang lain, bahkan juga dengan untuk anak-anak Ibu ya. Ibu juga sebagai coach. Semoga sukses selalu untuk kedepannya, semakin menjadi coach yang luar biasa dan pembelajaran yang Ibu dapat dari proses coaching ini dapat Ibu gunakan. Terima kasih Bu untuk waktunya. Selamat pagi. Banyak Ibu. Baik, selamat pagi Bu Yanti. Selamat pagi Pak Nanang. Apa kabarnya Pak Nanang? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Yanti kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Nanang. Oh iya. Ya, Bu Yanti untuk hari ini Bu Yanti akan melakukan coaching kepada rekan sejawat. Nah, di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Ya Bu Yanti ya. Nah, nanti akan ada rubrik penilaian percakapan coaching ya yang saya lakukan. Kemudian Bu Yanti nanti ketika coaching apakah sudah menyiapkan kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Sudah Pak.
kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah kehadiran penuh, dan yang ketiga adalah kemampuan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bapak. Oke, baik, terima kasih. Berarti Bu Yanti sudah siap ya. Nah, untuk kegiatan coaching nanti, Bu Yanti bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dari coaching nantinya? Saya itu ingin nanti kompetensi yang dikembangkan spesifik adalah dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator untuk coachingnya adalah coach bisa menemukan potensinya dalam menemukan masalah Bapak. Oke, baik, terima kasih. Berarti secara sebelum melakukan coaching, Bu Yanti memang benar-benar sudah siap. Untuk itu saya persilakan Bu Yanti untuk melakukan coaching dengan rekan sejawat. Silakan Bu Yanti. Siap Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah baik, tapi sedikit ya ada yang mengganjal gitu Bu. Makanya saya datang ke Ibu minta waktunya. Bisakah Bu? Tahu bisa Bu Sri, kebetulan saya juga pas agak free nih. Baik Bu, ini kan awal tahun ajaran baru ya Bu ya. Nah, sedangkan di sini kita kan harus semuanya pakai kurikulum merdeka. Sedangkan saya kan belum terlalu paham nih Bu. Saya kemarin ya baru mendapat bekal sedikit waktu ikut pelatihan CGP, tapi yang lain kan saya belum bisa. Jadi gimana ya Bu? Saya agak rasanya saya jadi wali kelas itu tidak layak begitu Bu. Oh, jadi Ibu ini mempunyai permasalahan di awal tahun pembelajaran baru ini, Ibu merasa tidak layak. Itu bagaimana ya Bu ya? Maksudnya kan Bu, kita harus kurikulum merdeka, sedangkan saya kan belum pandai menyusun perangkat ajar, belum pandai membuat program P5. Itu Bu, saya merasa kan kebetulan di sekolah saya kelebihan guru, kenapa nggak orang lain saja ya? Tapi bagaimana ya Bu, saya juga agak bimbang sih. Iya Ibu, baik. Berarti Ibu ini sebagai tim penyusun kurikulum Merdeka Belajar begitu kan Bu? Iya Bu, benar. Iya, nah tadi Ibu merasa bahwa kenapa nggak orang lain saja begitu ya Bu ya? Iya Nah, benar. Dari percakapan kita ini atau diskusi kita ini, mungkin Ibu punya harapan atau tujuan apa sih yang sebenarnya ingin dicapai oleh Ibu begitu? Ya, harapan saya dari percakapan ini Bu, saya bisa dapat solusi kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Bu, supaya saya paham tentang kurikulum merdeka, terus bagaimana caranya, apakah saya tetap pantas jadi tim penyusun kurikulum, seperti itu. Oke, terima kasih ya. Baik, Ibu, kira-kira Ibu punya kemampuan atau kesempatan apa yang sekarang tuh Ibu sudah miliki dari menyusun kurikulum atau apa yang Ibu ketahui tentang kurikulum Merdeka Belajar ini? Oke, baik Bu. Pertama, kesempatan yang saya miliki adalah saya ikut itu Bu, pendidikan guru penggerak. Di situ diajar tentang ilmu berdiferensiasi. Terus kesempatan yang lain saya ikut juga dalam dalam komunitas Ikatan Guru Indonesia Bu, Papua Selatan juga. Itu ternyata ada beberapa guru-guru yang memang orang kurikulum merdeka sudah diterapkan dari dulu begitu Bu. Cuman Ibu ini merasa belum pede gitu ya Bu ya? Iya benar. Jadi dari posisi Ibu merasa nggak pede, merasa nggak layak ini, posisi Ibu yang sekarang ini kalau dari 1 sampai 10 posisinya ada berada di berapa ya Bu ya? Saya rasa di 5 deh Bu saya. Nah, dari posisi 5 ini Ibu yang ingin capai itu kira-kira ingin skala berapa sih yang Ibu capai? Ya 7 dulu lah Bu. Jangan terlalu tinggi, takut nggak bisa nyampe. Wah, luar biasa sekali, itu sudah bagus sekali Bu. Ya, Ibu ingin ada yang dicapai ya, ada peningkatan begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira apa saja sih kekuatan yang sudah Ibu miliki sehingga
bisa ini mencapai dari 5 ke 7 begitu Bu? Saya punya komunitas calon guru penggerak, guru-guru hebat di situ. Saya punya komunitas Ikatan Guru Indonesia Papua Selatan juga. Terus saya punya platform Merdeka Mengajar tuh Bu ya, PMM. Itu sih sepertinya yang bisa saya gunakan selama sementara ini. Wah, itu keren Bu. Nah, kira-kira apa saja sih hambatan yang menghalangi tujuan Ibu itu? Tadi sampai Ibu bilang tadi, aduh aku kok nggak layak gitu. Hambatannya itu apa? Pertama, kurang percaya diri Bu. Saya kalau belajar IT itu agak lelet, itu sih menurut saya. Berarti dari kurang pedenya itu dari IT ya Bu ya? Iya. Kira-kira Ibu punya solusi nggak supaya Ibu ini punya kemampuan di bidang IT? Kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya terus belajar Bu, terus berlatih, lihat dari YouTube, lihat dari video-video di PMM. Nah, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut Bu? Pertama saya mungkin akan berkolaborasi dengan teman-teman di IGI yang mereka lebih paham ya. Saya akan bertanya, kemudian sama juga bertukar pikiran dengan teman-teman CGP yang lain, calon guru penggerak yang lain yang lebih tahu tentang kurikulum merdeka misalnya. Dan juga yang pasti saya akan belajar mandiri di PMM Bu. Wah keren, itu berarti Ibu langsung sudah dapat solusi dan strategi ya, strateginya belajar di PMM. Keren sekali Bu. Kira-kira kapan akan Ibu realisasikan rencana tersebut Bu? Kalau PMM sih Bu, mulai tadi malam saya sudah mulai buka-buka Bu, pelatihan mandiri, bagaimana melihat modul ajar sudah. Tapi kalau untuk kolaborasi saya inginnya sih minggu depan saya sudah bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain. Wah keren sekali Bu, luar biasa sekali Ibu punya realisasi. Semoga nanti bisa direalisasikan ya Bu ya. Nah tapi tentu saja ketika kita akan merealisasikan sesuatu itu biasanya tuh ada saja hambatannya. Nah ini mitigasinya Bu ya, solusi dari solusi gitu ya, mitigasinya gitu. Kira-kira untuk mencegah atau mengantisipasi dari hambatan-hambatan itu kira-kira ada tidak? Kan biasa pasti ada lah gitu. Kalau hambatan tadi kan yang saya sampaikan bahwa itu dari dalam diri saya Bu ya, tetap otomatis yang saya harus cegah adalah bagaimana membuat semangat saya itu tetap ada, jangan menurun, percaya dirinya tetap ada, selalu berpikir positif. Itu yang saya harus lakukan. Bahwa saya pasti bisa, kalau dikasih kepercayaan seperti itu saya harus bertanggung jawab. Nah itu kan berarti dari dalam diri sendiri ya, internal Ibu. Berarti adakah tidak faktor-faktor eksternal yang bisa membuat Ibu tuh lebih semangat lagi? Mungkin ada dari luar. Ya, dukungan dari kepala sekolah dan juga dukungan dari rekan-rekan sejawat yang membuat saya semakin ini. Oke keren. Nah apa komitmen Ibu supaya rencana aksi yang tadi Ibu akan lakukan ini tetap terlaksana? Ya, komitmen saya ya terus bekerja keras Bu, bertanggung jawab atas apa yang sudah saya rencanakan. Itu saja kayaknya Bu. Oke, alasan apa yang membuat Ibu bisa bertahan sehingga bisa menjaga komitmen bahwa saya harus tetap semangat gitu? Alasannya bahwa saya kan seorang guru Bu ya. Sebelum saya mengajar saya harus belajar. Saya belajar bertanggung jawab supaya anak-anak saya pun bisa mencontoh bahwa saya juga bisa bertanggung jawab seperti ibu guru gitu. Wah keren sekali, luar biasa Bu. Nah yang terakhir ya Bu ya, refleksi. Untuk refleksi ya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu dan apa saja sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Perasaan saya sangat senang Bu, Ibu Yanti sudah mendengarkan kecemasan saya, dan ternyata Ibu menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya saya melihat potensi diri saya. Ternyata ada yang bisa saya lakukan dan saya harus percaya diri. Baik Ibu, berarti sekarang Ibu sudah lebih plong dan Ibu sudah menemukan solusi ya Bu ya? Iya benar Bu, saya lebih semangat lagi, lebih fresh dengan bertanya kepada Ibu dan pendampingan Ibu luar biasa. Oke Ibu, nanti saya akan semoga di pertemuan berikutnya ya Bu ya, saya tunggu ceritanya Ibu. Siap Bu. Bagaimana realisasinya, saya penasaran banget Bu. Mudah-mudahan ini ya Bu ya, dapat ini Ibu sebagai tim kurikulum, Ibu lebih merasa pede lagi. Jadi terima kasih Ibu atas pertemuan kali ini Bu.
baik, terima kasih Bu. Maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Yanti, terima kasih sudah mau hadir undangan saya. Ya, Bu Yanti, bagaimana perasaan Bu Yanti ketika melakukan coaching? Ya, tadi perasaan saya sangat senang sekali Pak. Wes, luar biasa senang ya. Ya, oke. Kalau kegiatan tadi yang saya amati, menurut Ibu apa yang sudah dilakukan tadi dalam kegiatan coaching tadi kepada rekan sejawat? Tadi saya sudah melakukan kehadiran penuh, kemudian saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot dan saya sudah mendengarkan secara aktif Pak. Tapi saya masih ada yang perlu saya ini lagi Pak, perbaiki lagi, terutama mengajukan pertanyaan berbobotnya. Mungkin saya terlalu banyak mungkin, ataupun mungkin terulang-ulang gitu. Mungkin saya harus ini lagi dengan waktu mungkin gitu. Iya, baik. Iya. Begitu juga dengan catatan tadi saat saya observasi Bu, memang pertanyaan berbobot itu sudah bagus. Nah, mungkin ada beberapa yang terulang Bu ya. Iya Pak. Oke, baik Bu. Nah, kemudian Bu Yanti, kira-kira apa yang perlu dikembangkan dari kegiatan coaching tadi? Yang perlu saya kembangkan lagi mungkin tadi ya Pak ya, membuat pertanyaan berbobot yang lebih efektif gitu Pak. Dengan kalimat efektif gitu dan bisa ini ya langsung ke tujuan gitu Pak. Oke, baik. Nah, dari kompetensi yang ingin dikembangkan itu, mungkin kapan rencana Bu Yanti mau realisasikan ini? Secepatnya lah Pak. Nanti saya ingin realisasikan kepada teman sejawat saya dan murid-murid saya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi coach untuk rekan-rekan di sekolah Ibu nantinya. Terima kasih Bu Yanti. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.